Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita lanjutkan kembali untuk diskusi. Tadi sudah tausiah disampaikan oleh Bapak Ustadz, tapi masih ada satu poin lagi ya tentang haji tadi, apa sih rahasia-rahasia di balik haji. Tapi sebelum kita jelaskan kembali ke materi, Tat ya, kita terima dulu untuk pertanyaan ya Tat ya. Boleh, diskusi silakan. dulu kita ya. Boleh kami persilakan yang ingin bertanya? Sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama Rohmi. Poin pertanyaan Pak Ustadz sesuai dengan yang sudah Pak Ustadz tadi sampaikan. Yang pertama masalah sholat tadi Pak Ustadz. Nah, sholat itu ya mungkin kami juga menyadari karena waktu masih muda-muda dulu masih muda. Mas sekarang ini kan udah tua kan Pak. Masih muda ya Tat ya. Masih muda ya. Jadi mungkin sholat itu kan banyak tinggal Pak Ustadz, banyak lalai karena dengan kesibukan kadang-kadang ya mungkin kayak asar mungkin masih ya di jalan, iya kan maghrib juga kayak gitu, jadi sehingga subuh mungkin subuh masih tidur, ya mungkin masih banyak ketinggalan, artinya lalai lah. Nah itu kalau saya buka-buka juga YouTube Pak Ustadz, katanya sholat itu bisa dikodo Pak. Apa betul maksudnya kan? Sepengetahuan kami, sepengetahuan kami tuh yang bisa dikodo itu cuman kayak puasa gitu ya, kan. Artinya bagi ibu-ibu yang memang sedang berhalangan. Nah itu Pak Ustadz yang kami pertanyakan. Itu yang pertama, barangkali yang pertama dulu ya Mbak Rati ya, ya kan. Nanti baru pertanyaan yang berikutnya ya Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, ini tentang kodo sholat Pak Ustadz, silakan. Baik. Masa lalu biarlah masa lalu biar berlalu. Tapi jangan saya seperti yang dulu ya, boleh ya. Itu yang nggak boleh ya. Harus berubah. Iya. Ya bisa dimaklumi ketika kita masih muda dulu ya paling kita mengenal Islam itu tidak begitu banyak. Tapi sekarang untuk mengenal agama kita lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, itu bisa kita melihat media-media digital seperti ada di YouTube ya, sosmed dan seterusnya. Jadi apa ya, banyak ilmunya juga yang didapat ya, untuk dapat ilmu itu mudah sekali aksesnya itu gitu. Maka hal-hal seperti ini salah satu sisi positifnya gitu. Kemudian pertanyaan ini tidak sedikit, bahkan banyak yang bertanya berkaitan dengan sholat yang dulunya sering sholat ditinggalkan. Karena banyak faktor. Ada faktor malas, ya, faktor memang nggak begitu tahu tentang sholat gitu ya. Kemudian ya agamanya memang ya nggak begitu dekat dengan agama. Artinya faktornya mungkin faktor keluarga, faktor pekerjaan dan banyak faktornya. Jadi pertanyaannya bagaimana sholat kami yang dulunya yang tinggal apakah bisa diqadha gitu. Nah ada juga sebagian ulama itu memperbolehkan mengqadha. Mengqadha artinya menggantikan. Ketika seseorang sholat zuhur bisa dia sholat zuhur setelah itu. Atau sholat asar, cuman yang menjadi permasalahannya adalah berapa kali kita bingung karena saking banyaknya bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun gitu Nah bagaimana hal seperti ini? Tentu itu menjadi suatu yang cukup berat itu pastinya. Nah maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa-dosa kita, dosa kepada Allah itu sangat mudah untuk memaafkan. Karena Allah memang Maha Pengampun. Maka dari itu yang pertama yang harus kita kerjakanlah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita minta ampun, minta maaf kepada Allah atas selama kelalaian yang pernah kita tinggalkan sholat seperti itu misalkan. Kemudian di samping kita minta ampun, kemudian kita menunaikan sholat yang sekarang ini kita sholatkan, kita sholat dengan sebaik-baiknya. Ya, sholat kita perbaiki mulai dari bacaannya, ada kesungguhan itu ya. Kemudian dari gerakannya, rukunya dan seterusnya. Tumakninahnya, sehingga dari niat sampai salam itu sempurna. Kemudian yang ketiga, semaksimal mungkin kita untuk khusyuk dalam sholat. Bagaimana caranya? Apa yang kita baca itu resapi. Ya, sambil nanti kalau misalkan tengah malam tahajud sambil menangis kita, mungkin merintih-rintih yang selama ini pernah kita melakukan dosa-dosa,
Selain dosa kepada Allah juga dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah al-hasanat yuzhibna sayiat. Kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu. Apa kesalahan dosa kita? Seperti meninggalkan sholat dahulunya. Bagaimana cara menebusnya? Lakukan amal-amal soleh kita. Bisa bersedekah, bisa kita melakukan menolong orang lain, kemudian sholat, baca Quran, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Maka hal ini bisa menjadi salah satu penutup dosa-dosa kita yang lalu. Seperti ya, itu. Pak Ustadz, ya. Jadi ada dua pilihan ya, Tat, ada ya. dua pilihan, Boleh silakan. dikodok begitu, boleh taubat Taubat nasuha nasuha, dan ya. betul-betul untuk saat ini dan seterusnya Ya. itu benar-benar sholat sebaik-baiknya, Tat, ya. Sebaik-baik memperbaiki sholat kita. Masih bisa khusyuk, Bu. Terkadang justru di masjid khusyuk. Kalau di rumah justru bunyi ini bunyi. Karena ada tamu ya, Bu, ya. Masya Allah. Di rumah ingat bumbu. Bumbu Begitu dapur. banyak godaannya gitu ya pada saat sholat. Baik, kita terima satu lagi, Ya, Tat, ya, boleh, untuk silakan. pertanyaan. Oke, silakan kami perbolehkan untuk satu pertanyaan lagi. Silakan, ayo. Ya, terima kasih. Mhm. Ya, terima kasih. Nama saya Ririn. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, untuk yang kelima tadi, untuk menunaikan ibadah haji. Iya. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Gimana ciri-cirinya ibadah haji yang bisa melaksanakan bagi yang mampu, yang tergolong haji yang mabrur? Oke, Itu baik. ciri-cirinya orang yang gimana yang sudah menunaikan ibadah haji yang mabrur. Yang mabrur. Itu aja ya, begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang hajinya diterima, Iya, begitu. sesuai tema kita itu. Sesuai tema kita hari ini. Silakan, Pak Baik, Ustadz. saya jelaskan dulu. Mampu di sini istitoah, kalau bahasa Arabnya istitoah. Mampu secara finansial. Finansial, mengapa? Karena perjalanan haji itu tidak jaraknya bukan berarti dekat, dekat, ya, tapi sangat jauh sekali. Bahkan orang-orang tua kita dulu naik Bisa kapal. berbulan-bulan ya, Pak Bisa Ustadz, ya? berbulan-bulan, itu sampai 6 bulan. Iya, Ya, iya. berangkat 3 bulan, pulangnya 3 bulan, di sananya kadang sebulan 2 bulan. sebulan, iya. Nah, berarti habis hampir 1 tahun. Masya Allah. Bahkan ketika mereka berangkat sudah tuh ikhlas saja apa Iya, yang terjadi. iya. Nah, maka dari itu tidak sedikit yang kita temukan mereka sudah almarhum di sananya gitu. Maka ibadah haji itu adalah ibadah totalitas. Ibadah yang betul-betul kepasrahan hanya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang nyawaku, jiwaku Engkau panggil ketika saya berangkat sampai di sana, bahkan ketika mau pulang ya saya serahkan seperti itu. Nah, orang-orang terdahulu seperti itu. Bahkan mereka tidak hanya dari segi finansial dan juga segi fisik harus kuat. Jangan sampai berangkatnya ada yang patah kaki, kemudian sakit-sakitan, stroke dan seterusnya, itu pastinya tidak mampu. Maka dari itu kita bagaimana kita bisa mampu seperti itu ya. Nah, artinya ada salah satu rahasianya adalah kita haji ini kan panggilan Allah ya, panggilan Allah. Panggilan Allah itu artinya tidak sedikit juga kita temukan di lapangan orang-orang yang dalam tanda kutip materinya sedikit, tetapi Allah mampukan ya dengan cara-cara yang tak disangka-sangka, yang tak diduga. Kita lihat dulu apa ininya kesungguhannya. Ternyata kesungguhannya, masya Allah, dia nabung 2.000 sehari kan nggak masuk akal. Tetapi dengan cara Allah, pertolongan Allah, Allah hadirkan mungkin orang lain perantaranya. Kemudian ya hal-hal yang di luar dugaan manusia, maka Allah mampukan. Mampu begitu untuk naik haji, Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ririn, tapi kita jeda lagi nih ya, Ibu ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.